Nama Tuhan, Shalom. Nah, mari saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama di tempat kami masing-masing bisa merenungkan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan terlebih bisa melakukannya, menjadi pelaku-pelaku firman Bapa. Terima kasih ya, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang sebetulnya sedikit telah saya singgung dalam pekan doa di dalam Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-11, perumpamaan tentang anak yang hilang atau the parable of the compassionate father. Nah, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang terjadi di depan rumah saya. Seperti biasa, setiap pagi saya bangun pagi dan kemudian saya memberi makan ayam-ayam saya pagi-pagi sekali. Dan biasanya pagi-pagi itu banyak orang yang berlalu lalang untuk sekedar berolahraga, jalan, atau bahkan jogging. Nah, hari itu saya melihat, dan karena saya hanya kira-kira 2 meter jaraknya, saya jongkok di depan di dekat pagar saya. Di situ saya melihat ada seorang yang sedang jogging dan kemudian berjalan perlahan-lahan mendekati pagar saya. Dia tidak menyadari bahwa saya ada di situ. Dia berjalan ke pagar saya dan kemudian dia mengarah ke tempat sampah, membuka tempat sampah saya, dan kemudian di situ ada plastik-plastik yang dibuka, dicium. Saya terkejut. Orang yang perawakannya cukup baik, dengan jaket dan sepatu yang tidak bisa dikatakan bahwa dia pemulung. Namun tindakannya tersebut membuat saya terhenyak. Segitunya ya, sampai segitunya. Orang itu pun tidak kalah kagetnya, dia terkaget-kaget melihat saya dan kemudian segera ditutup lagi dan berlalu. Depan tempat saya itu banyak orang berjualan, dan kalau malam mereka membungkus limbahnya, baik itu sisa-sisa gorengan dan segala macamnya taruh di situ. Dan saya melihat orang itu membuka muka dan mengais-ais. Saudara-saudara, perhatikan, ada sesuatu yang sedang terjadi. Dan parahnya, peristiwa itu mengingatkan saya kembali kepada sebuah peristiwa yang dialami oleh anak bungsu. Itulah sebabnya bersama-sama kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Injil Lukas pasal 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, beberapa waktu lalu saya sampaikan bahwa hanya butuh kurang lebih 60-66 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan yang baru. Dan saat ini kita sudah bisa melihat banyak kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan orang-orang yang notabene baru, yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Lihat bahwa sekarang semuanya trennya memiliki sepeda dan kemudian bersepeda. Sehingga kemarin sempat ada kejadian bahwa sepeda masuk ke kafe gitu kan, heboh segala macamnya. Ada habituasi, ada pembiasaan, dan terbentuklah sebuah kebiasaan baru. Nah, saudara-saudara, saudara perhatikan, saya akan berikan sebuah video yang mungkin sebelumnya, sebelum masa pandemi ini tidak mungkin terbersit kita bahwa di gedung yang terhormat ini, orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang terhormat. Mereka pun melakukan kebiasaan-kebiasaan baru yang saya percaya ini karena virus corona. Saudara perhatikan.
Dari yang semula mungkin susah buat kita untuk berolahraga, ya, dari yang semula mungkin susah buat kita meluangkan waktu, saya hampir-hampir nggak ada waktu untuk berolahraga karena saking sibuknya. Lihat, pandemi ini memaksa saudara dan saya, orang-orang lain pun demikian, mau tidak mau mulai berolahraga. Walaupun terjadi kontroversial bahwa nggak seharusnya di gedung yang terhormat itu goyang-goyang, yang seharusnya memikirkan bagaimana hidup rakyat dan segala macamnya, sibuk bergoyang. Tapi oke lah, bahwa mereka positifnya aja, bahwa mereka juga butuh berolahraga, bahwa untuk tetap bugar menghadapi hidup ini, menghadapi virus yang bertebaran di mana-mana, kita perlu tetap bugar. Mereka perlu berolahraga. Nah, saudara-saudara, sempat saya singgung, dan minggu yang lalu pun Bapak Gembala menyinggung dan mengulas panjang lebar Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Pernah saya sampaikan, saya memparalelkan dua bagian ini, bagaimana kita memahami Lukas 15, perumpamaan tentang anak yang hilang dengan Allah turut bekerja, bahwa segala sesuatu yang terjadi semuanya dalam kendali Allah, bahwa efek domino A mengakibatkan B, B mengakibatkan C, dan seterusnya, semuanya dalam kendali Allah. Dan saudara tahu apa yang garis besar dari semua itu? Bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Bapak Gembala mengulas bagian akhirnya, bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sudah rencana Allah dan segala macamnya. Namun saudara-saudara, dunia berkata, seringkali ada jargon, kalau beli es teh nggak usah diaduk kan gitu kan? Nggak usah diaduk deh. Kenapa nggak usah diaduk? Ya udah, biar manisnya di akhir. Biar manisnya di akhir, nggak di awal-awalnya manis, akhir-akhirnya hambar gitu. Makanya biarin aja, awal-awalnya nggak enak, lama-kelamaan manis. Nah, cukup menggelitik buat saya. Tapi saudara dan saya memiliki pemahaman, harusnya kita sampai pada satu titik yang sama, bahwa Allah memegang kendali penuh. Bahwa semua yang terjadi, lihat anak bungsu ini, ya, saya pernah sampaikan secara kronologis. Seharusnya kalau misalnya bencana terjadi di awal-awal, mungkin ketika dia masih punya uang banyak, santai saja. Santai saja. Tidak mungkin sampai kepada bagian akhir, di bagian ayat yang ke-16 dan ayat 17, bagian puncaknya yang lalu ia menyadari keadaannya. Tidak mungkin sampai di situ. Karena dia masih punya banyak uang. Uang saya, persediaan saya yang dapat dari bapak saya masih banyak. Bencana apapun, it's okay, saya lewati. Namun bencana terjadi setelah dia menerima, kemudian memfoya-foyakan, dan terjadi bencana kelaparan di negeri itu. Negeri yang jauh dari negeri asalnya, Alkitab katakan. Bukan di negeri ayahnya, bukan di negeri yang mana-mana, tapi di negeri yang dituju. Makanya saya gunakan kata-kata yang spesifik dalam bahasa Jawa. Dilalah. Kok yang dilalah? Yang seorang-orang semuanya kebetulan. Ingat bahwa tidak ada satupun yang kebetulan dalam rencana Allah. Dikatakan bahwa rambut satu aja jatuh, Allah tahu, maka semuanya Allah pasti tahu. Bahwa tidak pernah ada satu masa pun dalam sejarah hidup kita Allah tidak hadir. Allah senantiasa hadir hari demi hari, waktu, dan melewati segala macam. Allah hadir. Saudara-saudara, bagian yang pertama sangat jelas, mengerti dan memahami bahwa semuanya dalam kendali Allah. Bahwa Allah begitu luar biasa mengatur. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Saya masih teringat ketika putra saya, EL, masih kecil. Ya, memang dia adalah cucu dari pendeta. Namun pun demikian, walaupun dia adalah cucu pendeta, dia adalah anak biasa. Ya kan? Jadi nggak ada anak biasa karena ini cucu pendeta, kehidupannya senantiasa diwarnai dengan hal-hal yang berbau rohani. Dia anak yang biasa, yang butuh mainan. Jadi nggak bisa mainannya secara rohani aja, nggak cukup. Suatu ketika saya masih ingat, dia ingin main di sebuah tempat, ya saya sebut saja time tit gitu ya. Ya itu tempat bermain anak-anak. Yang pernah muda, yang punya anak-anak pasti tahu. Ya di situ ada macam dingdong gitu ya, bisa naik, masukkan koin dan bisa segala macam. Saudara-saudara, saya tidak selalu punya uang. Demikian pula saya dan istri saya, banyak kebutuhan yang lebih kami utamakan. Suatu ketika anak kami merengek dan minta main, dan memang betul karena memang sudah lama kami tidak membawanya ke tempat main itu. Hari itu walaupun tidak memiliki uang, ya, walaupun kami
berangkat dengan terus kita ngapain? Udahlah pokoknya kita berangkat dulu. Saudara-saudara tahu, kami berangkat ke sana, dia senang sekali. Wah, main asik sekali main di sana. Dia naik. Saudara-saudara, sekali lagi karena saya tidak membawa uang untuk membeli koin, ya. Ketika dia sudah duduk, saya hanya tolak-toleh, penjaganya nggak ada, mainannya saya goyang-goyang. Wah, jadi dia duduk sambil kayak mobil-mobilan. Wah, wah. Padahal bukan karena dikasih koin dan kemudian bunyi-bunyi begitu kan? Ini enggak. Ini karena di belakangnya ada romonya yang goyang-goyang. Wah, nanti kalau ada penjaganya, diam dulu, duduk rapi. Penjaganya juga sungkan kan, mau negur mau gimana, tapi begitu dia pergi, wah, lagi. Nah, saudara-saudara, masa-masa yang lalu yang pernah dia alami, ya, membuatnya kemudian menjadi anak yang tangguh. Saya percaya bahwa semuanya dalam kendali Allah. Seharusnya saya bisa Tuhan sediakan yang terbaik, dan mujizat terjadi di tengah jalan. Tiba-tiba ada, ya ampun, Tuhan berkati dengan berlimpah, ini bisa buat beli koin. Atau mungkin ketika saat akan membeli koin, Bapak tidak usah, ini Pak, hari ini promo, Bapak orang yang ke 100 sehingga mendapatkan koin gratis. Enggak, tidak terjadi mujizat apa-apa. Namun saudara-saudara, saya percaya dan saya baru menyadari saat ini, saya tidak terpikirkan sedikit pun bahwa bertahun-tahun kemudian akan terjadi pandemi yang seperti ini dan perekonomian carut-marut di segala aspeknya. Itulah sebabnya kalau saudara-saudara melihat EL, ya, pertumbuhannya, dia mewarnai hal yang semacam itu. Nggak semuanya enak mulu segala macam. Kalau sekarang dia bisa sekolah di SMP Negeri 3 Malang, dia melewati banyak hal. Dia melewati banyak hal yang tidak semuanya enak. Namun semuanya itu membentuk dia menjadi pribadi yang tangguh. Saudara-saudara, tidak semua hal yang kita alami itu enak. Tapi Alkitab memberikan clue yang sangat jelas bahwa semuanya mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, hal yang sangat luar biasa. Buat saya ini sangat membangun sekali. Bahwa Allah memegang kendali, bahwa setiap hari kita melewati hari demi hari, Allah memegang kendali hidup kita. Dan semuanya mendatangkan kebaikan. Efek domino bagaimanapun, karena kita tidak pernah tahu di mana ini akan berujung. Kita hanya memegang satu prinsip bahwa Allah memegang kendali penuh, dan yang kedua bahwa semuanya mendatangkan kebaikan menurut ini. Nah, saudara-saudara, berikutnya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-17, kayak yang menjadi puncaknya, lalu ia menyadari keadaannya, sangat jelas bahwa ini adalah goalnya. Bahwa Allah ingin kita menyadari keberadaan kita. Bahwa Allah ingin kita menyadari bahwa tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bahwa tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, bersama dengan Allah kita cakap menanggung segala sesuatu. Bersama dengan Allah kita melewati semuanya, bahkan lebih daripada pemenang. Namun untuk sampai pada ayat 17 saya sebutkan di awal tadi bahwa si anak bungsu harus melewati semua proses. Semua proses yang seolah-olah kebetulan saja terjadi. Maka saya gunakan kata kok dilalah begini, dilalah begitu. Tapi ingat bahwa semuanya Allah izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ada goal yang sangat luar biasa buat setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagian yang berikutnya saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama lebih dalam lagi saudara. Saudara, sebuah buku yang ditulis oleh Spencer Johnson. Spencer Johnson ini menulis sebuah buku berjudul Who Moved My Cheese? Siapa yang menggerakkan, memindahkan keju saya? Buku ini bercerita sebetulnya lucu saja, cuma ada makna yang sangat luar biasa di dalamnya. Di situ ada tinggal kurcaci, 2 kurcaci dan 2 tikus gitu ya. Nah, tikus dan kurcaci ini tinggal dalam sebuah labirin gitu. Nah, singkat cerita ada keju. Mereka memakan keju ini setiap hari. Wah, mereka bersama-sama makan keju ini di tempat yang sama. Dan karena dimakan terus hari ke hari, lama-lama habis. 2 kurcaci ini saling engkel-engkel. Waduh, gimana sih ini kok bisa habis? Ini siapa yang memakan ini? Siapa yang memindahkan? Kok tiba-tiba nggak ada ya? Memang karena setiap hari dimakan. Tapi tikus ini, 2 tikus ini, dia menggunakan hidungnya untuk mengendus dan mencari sumber di mana ya ada keju-keju yang baru. Dia meninggalkan tempat itu dan kemudian pindah lagi tempat lain. Sementara yang kurcaci tadi masih sibuk. Jangan-jangan kamu yang habiskannya. Tadi siang kamu makan berapa? Sore bagaimana?
Saudara perhatikan bahwa ada peluang sebetulnya. Filosofi Cina memandang krisis, krisis yang diambil dari dua kata gitu kan, yang kalau dipisah satunya berarti ancaman, tapi satunya lagi berarti peluang gitu kan, satunya lagi peluang. Nah inilah sebabnya saudara-saudara, orang-orang selalu termotivasi untuk melihat peluang apa yang bisa dilakukan di tengah-tengah krisis. Bahkan Weiji itu selalu, waduh ini pasti ada peluang. Saudara-saudara, ada hal yang luar biasa yang Alkitab katakan. Saya tidak ingin mendasarkan firman Tuhan dari filosofi manapun, India, kayak Cina dan segala macamnya. Back to Bible, kembali kepada Alkitab. Ada hal yang luar biasa yang saudara dan saya perlu mengerti. Saudara perhatikan, saya ingin kita mundur lebih dahulu. Lukas pasal 15. Lukas pasal 15 ini bercerita mengenai 3 perumpamaan. Ya, yang pertama adalah perumpamaan tentang domba yang hilang atau the parable of the lost sheep. Yang kedua adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang, yang dalam bahasa aslinya, dalam terjemahan Inggrisnya, koin yang hilang, the parable of the lost coin. Dan barulah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara-saudara, kalau kita belajar di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang, perhatikan. Ayat yang keempat, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah saudara-saudara, ada 100 domba, hilang 1. Si gembala mencari dong. Oke, perhatikan. Kita akan mengikuti pola perumpamaan yang Yesus ajarkan dalam Lukas pasal 15. Ada 100 kawanan domba, 1 hilang, dan si gembala ini mencari. Oke, sampai di situ jelas. Saya tidak akan masuk lebih dalam lagi. Domba ini terhilang dan tersesat. Alkitab katakan di ayat yang keempat. Oke. Dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Di bagian yang kedua, oke, perumpamaan tentang dirham yang hilang atau the lost coin. Atau perempuan ayat 8. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Di bagian yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang atau koin yang hilang, the lost coin. Yesus memberikan gambaran atau seorang perempuan. Ada perempuan yang punya 10 koin, 10 dirham, katakan hilang 1. Tepat sekali. Memang wanita selalu lebih jeli, lebih teliti gitu kan, apalagi bicara mengenai uang. Jargon yang berkembang adalah bahwa semua uang adalah milik istri gitu kan. Makanya suami kurang menyenangkan setiap kali ada seminar-seminar atau parenting, bapak dan ibu, suami istri dikatakan bahwa ya walaupun sepintar-pintarnya suami, katanya orang Jawa ini uang lanang gitu kan, uang laki nggak ada. Yang ada masih kalah, lebih jeli lagi ibu-ibu. Makanya slogannya adalah semua uang, SU, uang adalah AM, milik istri, suami. Bersyukur saudara-saudara. Lihat lagi, uang ya. Saya sering kali perlu uang mendesak. Ya di rumah itu hanya ada 3, saya, EL, dan istri saya. Gak mungkin kan minjem EL kan. Yang ada adalah minjem 1 lagi selain EL gitu kan. Nah kalau minjam, kadang-kadang minjamnya taruhlah 400-500 ribu. Pesannya adalah nanti kalau kembali ya jadi 700, 800 gitu kan. Mana kan? Menunjukkan bahwa uang sesungguhnya berjenis kelamin wanita gitu. Ini jargon yang berkembang di masyarakat, tidak ada di Alkitab. Maka sebab itu saya ingin sekali kembali ke Alkitab saja. Udah yang itu jangan didengarkan, itu hanya intermezzo saja. Menunjukkan betapa tepatnya ketika Yesus mengatakan ada perempuan yang punya 10 dirham, 10 koin, hilang 1, dicari. Iya, betul itu. Bahwa wanita selalu lebih teliti di mana. Tapi perhatikan saudara-saudara, saya ingin kita bersama-sama fokus kepada angka-angka ini. 100 ekor domba, hilang 1, gembala mencari. 10 koin, 10 dirham, hilang 1,
Si wanita ini mencari. Dan di bagian yang terakhir, parable yang terakhir mengenai anak yang hilang, hanya ada 2 anak dan hilang 1. Berbicara mengenai 50%, sebagian langsung dipisahkan antara si bungsu dan si sulung. Saudara-saudara, dari dunia yang begitu banyak isinya ini, saudara dan saya dipilih. Dari sekian banyak domba, saudara dan saya dipilih. Dengan begitu kasih Allah Bapa ditunjukkan kepada kita, ini yang kukasih. Dan kemudian dari yang terpilih ini, ya, 10 koin ini yang sangat berharga ini, walaupun masih terhilang. Yang pertama tadi domba tersesat, ya jelas. Domba identik dengan kebodohannya. Dia tidak tahu mana yang ini, makanya butuh penuntun, butuh gembala yang menuntun ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Karena domba sendiri seringkali kemana-mana. Makanya dikatakan dia tersesat. Itu koin misalnya karena keadaan segala macam, kemudian hilang kemana ya yang 1 koin ya, kemudian dicari. Koin ini berharga dan sangat berharga, hanya 10 dan kemudian hilang 1. Saudara, dari yang terpilih ini kemudian masih ada terhilang. Dan di antara yang terpilih ini pun ternyata masih dipisahkan lagi menjadi 2. Saudara-saudara, anak yang hilang. Seorang teolog terkenal bahkan dengan sangat lugas. Apa sih bedanya? Dia menuliskan apa sih bedanya anak yang bungsu itu dengan babi-babi. Ketika pada suatu masa dia ada tempat yang sama dengan babi-babi, ingin makan ampas itu, tapi tidak ada yang ngasih. Aduh, saya pengen sekali makan. Apa bedanya dengan babi-babi itu? Bedanya adalah kesempatan untuk menyadari bahwa enakan saya ke tempat ayah saya. Di sana banyak pekerja, di sana banyak makanan segala macam. Hanya ada dalam diri si anak bungsu ini. Babi-babi nggak pernah punya pikiran, enak ya ke tempat itu ya, enak ya segala macam. Hanya anak bungsu ini, saudara-saudara perhatikan, dia ada pada tempat yang sama, pada status tanda kutip sosial yang sama. Maaf, saya menggunakan istilah yang sangat ekstrim. Status sosial yang sama menunjukkan bahwa dia sangat menderita. Bahkan setara, atau bahkan di bawah, ingin makan ampas babi aja nggak bisa. Tapi saudara-saudara, anak yang terhilang ini punya kesempatan untuk kemudian menyadari bahwa, oh iya, saya berdosa kepada Bapa. Saudara-saudara, kesempatan ini yang tidak dimiliki oleh babi-babi dan membuatnya menjadi lebih berharga daripada semuanya. Ingat bahwa dari 100 domba tadi, 1 hilang saja dicari. Dan kemudian kita yang sudah terpilih, tersaring lagi hanya tinggal 10. 1 masih hilang karena kebodohan kita, karena keadaan, bahkan masih lagi dicari. Dan yang terakhir, saudara-saudara, hilangnya anak bungsu. Saudara menyadari dan membaca dari awal peristiwa ini. Satu perikop ini berbicara bahwa anak bungsu ini melakukannya dengan sengaja. Ada kesalahan-kesalahan yang sengaja dia lakukan. Sengaja dia minta hartanya, sengaja dia meninggalkan, sengaja dia hidup berfoya-foya, sengaja semuanya dilakukan dengan kesengajaannya. Saudara-saudara, di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa domba yang tersesat bisa jadi karena kebodohannya, karena dia tidak mengerti. Namun berbeda jauh dengan parable, dengan perumpamaan anak yang bungsu. Ada kesalahan-kesalahan yang sering kali kita lakukan dengan sengaja. Dan pada akhirnya barulah kita menyadari, saya berdosa kepada Bapa. Saudara-saudara, pagi hari ini bukan kebetulan kita bersama-sama mendengar firman Tuhan yang sangat sederhana. Di titik manapun kita, apakah kita melakukannya, kita dari kalangan orang-orang yang begitu banyak, saudara, beruntung dipilih. Namun pun demikian, kerap kali kita tersesat karena ketidaktahuan kita. Kembali, gembala mencari domba yang tersesat. Di kalangan yang sudah begitu terpilih dan tersusun rapi, ada 10 dirham, 10 koin, masih saja ada yang hilang. Dicari lagi. Dan sekalipun si anak yang bungsu melakukan kesalahan dengan sengaja, on purpose, dia tahu apa yang dia lakukannya, namun dia sadar bahwa dia bersalah, dia berdosa kepada Bapa. Kembali Bapa menerima. Saudara-saudara, saya percaya bahwa pagi hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama. Namun respon kitalah yang membuat kita berbeda.
Saudara bisa berkata, oh itu bukan saya, itu mungkin si A, si B, si C yang lain. It's okay. Sebaliknya juga saudara bisa, ya Tuhan, itu saya. Dan saya percaya bahwa Engkau mengasihi saya. Itulah sebabnya kembali saya mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara-saudara, firman Tuhan yang sangat sederhana. Saya rindu memberkati saudara, membuat kita menjadi semakin kuat hari demi hari. Bukan kebiasaan-kebiasaan yang terbentuk, bukan kebiasaan yang buruk, tapi kebiasaan yang baik dan senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Apakah kami mengucap syukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa bukan kebetulan firman ini kembali kami dengar. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan, baik kami yang sudah terpilih ini Tuhan, yang sering kali mendukakan hati-Mu Bapa. Ampuni kami Bapa. Ajar kami untuk menyadari dan sampai pada satu titik Tuhan bahwa Engkau sangat mengasihi kami, sehingga senantiasa Engkau mencari kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terangi hati dan pikiran kami, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.